Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur pagi ini kita masih bisa menghirup udara yang segar. Ini kenikmatan ya. Dan kita juga isi awal pagi ini dengan salat malam, juga salat subuh berjamaah. Semoga Allah menerima amal soleh kita semuanya ya. Amin. Baik, selanjutnya agar lebih berkah dan nanti kita coba maksimalkan ya kesempatannya. Dalam hadis Rasul mengatakan siapa yang salat berjamaah, man shalal fajra fi jama'atin, siapa salat berjamaah subuh, summa qa'ada yadhkurullah, kemudian setelah itu duduk-duduk dulu di masjid. Ngapain? Mabar. Bukan ya. Ngapain? Yadhkurunallah, mereka zikir kepada Allah. Nah, zikir kepada Allah itu bentuknya banyak, bisa tilawah, murajaah, ziyadah, bisa kajian ya. Itu zikir kepada Allah. Kemudian hatta tatlu asyam, sampai terbit matahari, dan tidak keluar masjid melainkan dia salat 2 rakaat. Maka kata Rasulullah SAW, orang yang melakukan itu kahajatin tammah, sampai 3 kali Nabi menyebutkan, dapat pahala seperti orang melaksanakan ibadah haji, sempurna. Apa amalannya? Subuh berjamaah, zikir kepada Allah sampai terbit matahari, kemudian sholat 2 rakaat. Nah, ini yang disebut dengan sholat syuruk saat terbit matahari ya. Sekarang jam 4 kan subuhnya itu ya, masih malam maksudnya. Jam 5 itu sudah terang, matahari sudah mulai terbit ya. Nah, nanti kita laksanakan itu salat syuruk 2 rakaat, baru piket seperti biasa ya. Nah, di pagi ini kita akan tadabbur surah Al-Fatah, surah 48 ayat 11. Kita baca dulu ayatnya ya. Diikuti seperti biasa, Abu dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sayaqulu lakal mukhallafuna minal a'rabi shaghalatna amwaluna wa ahluna. شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا. شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا. يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. قل فمن يملك لكم من الله شيئا. قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا. بل كان الله بما تعملون خبيرا. بل كان
Bapak baca terjemahnya. Yang ada terjemah, pinjam. Orang-orang Baduy yang tertinggal akan berkata kepadamu, kami telah disibukkan oleh harta dan keluarga kami, maka mohonkanlah ampun untuk kami. Mereka mengucapkan sesuatu dengan mulutnya apa yang tidak ada dalam hatinya. Katakanlah, maka siapakah yang mendapat menghalangi kehendak Allah jika dia menghendaki bencana terhadap kamu atau jika dia menghendaki keuntungan bagimu? Sungguh Allah Maha Pelindung dengan apa yang kamu kerjakan. Ya, scroll. Baik, ayat ini peringatan buat kita semuanya ya, bahwa nanti dari dulu, sekarang, nanti akan ada orang-orang yang selalu beralasan, menutupi kelemahannya di balik alasan ya. Karenanya setiap kali kita beralasan, sebenarnya kita sedang menutupi apa? Kelemahan. Kenapa enggak tercapai ziyadahnya? Atau gimana Abu ya? Kemarin teh aku kan haris kan ya. Tah lagi haris teh banyak banget yang ngirim paket, boro-boro waktu ziyadah tuh enggak ada, habis. Kenapa kamu enggak nyampe target ziyadahnya, bukan haris? Jadi gini Abu ya. Kemarin teh kan aku ngurusin kepanitiaan ini ya, ngaliwat bersama. Jadi pikiranku tercurah memikirkan liwat. Nah, jadi setiap kali beralasan sebenarnya sedang menutupi apa? Kelemahan. Mencari sebab serta mencari alasan. Nah itu ada nasibnya itu. Jadi nyari-nyari aja alasan supaya dia bisa dimafhumi, dimaklumi. Dan orang yang dimaklum itu biasanya orang gila. Mau dimaklum. Kenapa saya tak gitu? Maklum we. Maklum we itu apa maksudnya? Ada gelo saya tahu maklum we itu. Kenapa dia kencingnya di situ? Maklum itu. Yang dimaklum itu orang gila. Karenanya hati-hati, jangan sampai kita termasuk orang-orang yang selalu menutupi kelemahan kita dengan alasan-alasan itu ya. Yang menjadi alasan seseringnya ya, itu dua. Satu, harta. Yang kedua, keluarga. Harta yang paling indah adalah keluarga. Ujian paling besar, harta dan keluarga. Gitu kan lagunya? Iya. Dari dulu dan siapapun nanti selalu beralasannya harta, dan ini kalau disimpulkan dengan satu kata, dunia. Jadi dunia itu yang menjadi alasannya. Nah ayat ini asbabnya adalah orang-orang A'rab. A'rab itu orang Arab Baduy ya, yang minim pengetahuan, minim adab dulu itu ya. Jadi menutupi kelemahan itu selalu beralasan aja, diplomasi gitu. Ketika mereka tidak ikut serta dalam jihad fisabilillah bersama Rasulullah SAW, mereka mengatakan kepada Rasul, ya Rasul, afwan ya, maaf, kita telah disibukkan oleh harta dan keluarga kami. Kita mau panen, keluarga ada yang sakit, mohon ampunkan sama Allah, fastaghfir lana. Dan Allah tahu, yaqulu nabi alsinatihim ma laysa fi qulubihim. Mereka ngomong itu hanya alasan aja, karena bukan itu sebenarnya. Sebenarnya mereka lebih cinta dunia. Beralasan keluarga dan harta. Kenapa ibu enggak ikut pengajian? Punten Ustaz, pun anak budak disalahkan. Itu cinta dunia tuh intinya mah ya, gitu. Kenapa enggak ikut kajian? Pun bapak nyalahkan bapak ya. Bapaknya sakit, bapaknya stroke dan sebagainya ya. Jadi hati-hati. Abu ingin menegaskan dua hal ini yang selalu menjadi orang berat melakukan amal soleh, yaitu harta dan keluarga. Dunia intinya ya. Karenanya hati-hati.
bahwa tantangan, ujian itu akan selalu ada di hadapan kita, dan ujian terberat itu adalah harta dan keluarga. Karena itu tadi di ayat yang Abu baca dalam sholat, ya ayyuhalladzina amanu, apa ayatnya? Rakaat pertama itu, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum. Jangan kau dilalaikan oleh harta dan keluarga, an dzikrillah, dari ingat kepada Allah. Jadi ujian terbesar itu ya ketika kita sudah menempatkan dunia, ya di sini simbolnya adalah harta dan keluarga segala-galanya. Boleh enggak cinta dunia? Boleh enggak senang dengan dunia? Senang dengan keluarga, harta boleh? Boleh. Tapi jadikan itu sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jangan sampai justru malah jadi menghalangi kita beribadah. Kenapa enggak tahajud? Semalam itu baru tidur jam 12 malam. Bayangin aja Abu, udah 4 bulan 5 bulan enggak pegang HP, rindu. Bergadang main HP ya setiap malam. Lupa murajaahnya, lupa sama Allah. Orang itu nanti kalau diadili di hadapan Allah, kenapa begini? Syagolatna jawaluna, HP una. Kami sudah disibukkan dengan HP. Nah, karenanya kemarin itu siapa yang menyampaikan ya? Oh, di khutbah Jumat ya. Nanda, Kiai Haji Nanda ya menyampaikan kita itu kalau nggak disibukkan dengan kebaikan akan disibukkan dengan keburukan. Betul itu. Abu juga sering ingatkan itu. Handphone kita itu kalau bukan kebaikan, kita habiskan waktu dengannya pasti kelalaian dan keburukan. Makanya kemarin sebelum pulang Abu ingatkan, orang bertakwa beda. Memang sama-sama pegang HP, tapi beda hasilnya. Nah, karenanya kita coba ya maksimalkan liburan ini benar-benar positif. Kita pegang handphone, main oke, hiburannya ada, tapi menghasilkan juga yang bagus ya, yang baik, yang positif. Sudah ada yang rekaman belum murotalnya? Belum? Masih main game? Ya. Jangan sampai nanti pas dievaluasi di akhir, kenapa? Mungkinnya enggak tercapai. Syagolatna HP una. Kami disibukkan dengan HP. Disibukkan itu dengan keburukan sehingga lupa kebaikan. Itu selalu saling mengalahkan. Karena enggak mungkin berbarengan. Kebaikan dan keburukan jalan bareng tuh enggak mungkin. Pasti ada yang dikalahkan. Kalau yang dominannya kebaikan, keburukan tuh minggir. Dominannya keburukan, ya kebaikan juga minggir. Nah, karenanya hati-hati ya. Syaghalatna amwaluna wa ahluna. Itu. Harta yang pertama, yang sering melalaikan. Sebelum banyak uang, ibadahnya bagus. Salat berjamaahnya tepat waktu. Infaknya selalu ada. Tapi setelah rezekinya melimpah, Jumatan kelewat. Jumatan aja kelewat, berarti berjamaahnya yang sehari-hari pun apalagi. Jumatan aja yang harusnya on time, ini jadi kelewat. Enggak pernah infak. Ada enggak orang kayak gitu? Banyak. Kenapa? Karena dia mengira yahsabuna annama lahu akhladah. Dia mengira hartanya itu akan kekal dan banyak memberikan manfaat buat dirinya. Padahal kata Allah di ayat ini, kul famay yamliku minallahi syai'an in arada bikum darran au arada bikum naf'a. Siapa yang bisa memberikan madarat dan manfaat? Allah, bukan harta, bukan keluarga. Karenanya hati-hati. Ya. Pertama,
harta nih yang sering kali membuat kita lalai daripada Allah. Yang kedua, keluarga. Ya. Bukan tidak cinta keluarga. Kita harus sayang keluarga, membelanya, menjaga nama baiknya, memberikan kebahagiaan, ya. Tapi nggak boleh saking cintanya kepada keluarga melalaikan kita dari Allah. Sampai di dalam surah At-Taubah ya ada ayat Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa auladukum wa amwalukum, apa itu? Katakan kalau bapakmu, hartamu, anak-anakmu lebih kamu cintai daripada Allah, maka tunggulah, kata Allah. Maka tunggulah, apa yang ditunggu itu? Azab. Bukan tidak boleh, tapi jangan sampai kecintaan kepada keluarga mengalahkan kecintaan kepada Allah. Saking cintanya sama keluarga, ya. Sekarang kan diberikan handphonenya ya. Ada program mutkin kita, ada tugas untuk buat video murotal, video call terus sama keluarga setiap waktu. Lupa tugas yang utamanya. Ke masjid telat, masih video call. Lagi mandi pun video call. Hati-hati ini. Kecintaan yang berlebihan sampai melalaikan dari Allah. Maka kadang-kadang ya, ada kalanya kita lulus diuji dengan kesusahan hidup, dengan pandemi, dengan ujian-ujian di pesantren ya, teman yang banyak ajar gitu ya. Banyak ini mah ya. Jadi ajarnya itu banyak, bikin kita mangkal. Kita sabar, tapi begitu diuji dengan harta, dengan keluarga kalah. Banyak yang kayak gitu ya. Atau sebelum menikah ibadahnya bagus, setelah menikah jadi melemah. Hati-hati. Kenapa jarang tahajud? Karena ada jihad yang lebih baik daripada tahajud. Wah, jihad ngedalil ya, beralasan. Hati-hati. Tetap ada hak Allah, ada hak ya kalau nanti sudah menikah ya, saya Ramadan ya. Gitu. Gitu. Jadi justru harus lebih semangat ibadahnya karena ada partner yang saling mengingatkan. Coba sekarang ya, dapat WA dari inisialnya Bunga ya. Dapat WA kan di rumah pegang handphone, yang pulang tuh ya, yang di sini pegang handphone. Jangan lupa tahajud. Rajin tahajud teh. Karena yang ngingetinnya si Bunga gitu. Atau lagi senang-senang dimotivasi sama Bunga mah tuh. Masya Allah, berbunga-bunga kan, semangat. Dia jawab, tenang teteh, siang malam tahajud. Kan lagi berbunga-bunga tuh, cinta itu buta. Jadi pohon siang malam tahajud. Nah ini ya, Ai sudah menikah, tahajud dulu. Tunus ya teh, tahajud. Nges ke sareheula. Aduh, jangan sampai begitu ya. Makanya ujian itu ya harta, keluarga. Ada surah tentang tahajud, itu konteksnya dua hal ini. Surah Al-Mudassir dan Al-Muzammil ya. Ya ayyuhal muzammil, ya ayyuhal mudassir. Itu kalau diterjemahkan kan sama yang berselimut artinya. Orang-orang yang berselimut, tapi maknanya beda. Kalau muzammil itu zamil zumala. Wahai orang-orang yang nyaman, berselimut itu kan nyaman ya. Dengan zamilnya, dengan temannya. Teman itu bisa keluarga,
bisa pasangan, bisa siapa saja, teman hidup ya. Itu zamil. Bangun sholat. Jangan sampai zamil kamu, teman kamu, keluarga kamu, istri kamu, suami kamu menghalangi kamu untuk sholat malam. Ya yuhal mudaththir. Kalau dassara yudassiru itu harta, selimut bimakna selimut hakiki. Artinya harta. Jangan sampai juga karena harta kamu tidak sholat tahajud. Karena libur pulang ke rumah, di rumah itu kasurnya itu empuk. Saking empuknya itu mimpinya pun bertemu Nabi. Ya, di markas makan huras kasur teh mengimpi teh ketemu Firaun. Beda, kualitas mimpinya tergantung kasur. Wah, sampai lupa keenakan ya, enggak tahajud, enggak berjamaah. Nah, ini orang sudah dilalaikan oleh harta dan keluarganya. Orang kayak gini, itu kalau ditanya, pasti jawabannya Sagolatna amwaluna wa ahluna fastaghfirlana, ampuni kami. Tapi omongan itu hanya basa-basi aja supaya dia dimaklum. Karena Allah tahu hakikatnya dia lebih cinta dunia gitu ya. Karenanya hati-hati. Wallahu khabirum bima ta'malun. Allah Maha balkan Allah bima ta'maluna khabira. Allah Maha teliti, Maha tahu orang yang pura-pura beralasan dan orang yang benar-benar memang disibukkan dengan dunianya. Maka hakikatnya ketika kita lemah dalam ibadah, mohon ampunnya sama Allah. Allah Maha tahu yang menjadi sebab kita lemah itu. Nah, semoga kita tidak dilalaikan oleh harta dan keluarga kita ya. Fahimtum? Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.